Poco M6 Pro, Infinix Note 40, POVA 6, HP 2 jutaan yang laris manis dan kayaknya seru banget buat di compare. Mari kita compare. Bobot dari Poco M6 Pro ada di 179 gram, Infinix Note 40 di 190 gram, dan POVA 6 195 gram. Dari segi bobot, M6 Pro nomor 1, Infinix Note 40 nomor 2, dan POVA 6 nomor 3. Bobot dari M6 Pro lebih ringan daripada kedua seri HP lain. M6 Pro dan Infinix Note 40 punya IP54, sedangkan POVA 6 baru IP53. Layar ketiganya pakai AMOLED, namun beda di peak brightness saja. Infinix Note 40 dan POVA 6 unggul di 1300 nits, sedangkan M6 Pro hanya di 1000 nits. Resolusi layar dari M6 Pro punya resolusi layar 1080 x 2400. Infinix Note 40 1080p x 2436 dan POVA 6 1080p x 2460. Di sini unggul POVA 6 ya, walau beda dikit. Jadi POVA 6 nomor 1, Infinix nomor 2, dan M6 Pro nomor 3. Untuk harga gue samain ya di varian 8 256GB. M6 Pro dengan varian 8 256GB di harga sekitar 2,6 sampai 2,7. Infinix Note 40 varian 8 256GB dibanderol 2 juta sampai 2,3 juta. POVA 6 varian 8 256GB dibanderol dengan 2,2 sampai 2,3 juta. Dari segi harga, Infinix Note 40 di nomor 1 yang paling murah, POVA 6 nomor 2, dan M6 Pro nomor 3. Ketiganya udah pakai UFS 2.2. Kamera M6 Pro punya lensa 60 megapiksel, udah ultrawide dan ada OIS-nya. Perekamannya support 1080p di 60 fps. Infinix Note 40 dan POVA 6 nggak jauh beda. Keduanya punya 108 megapiksel, belum ultrawide, tapi kalau masalah perekaman lebih unggul dari M6 Pro. Keduanya udah support perekaman di 2K 30 fps dan 1080p 60 fps. Oke, di sini gue nilai dari pendapat gue aja ya. Untuk nomor 1 jelas M6 Pro. Walaupun rekamannya masih di 1080p, tapi punya sensor ultrawide dan ada tambahan OIS-nya. Ya, walaupun lensa dari POVA 6 dan Infinix Note 40 itu lebih besar daripada M6 Pro. Jadi Infinix Note 40 dan POVA 6 nomor 2. Sorry banget, gue belum bisa compare foto dari hasil lensanya, karena POVA 6 sama Infinix Note 40 belum ada reviewnya dari GSM Arena. Ya, biasanya gue soalnya nyari sumber fotonya itu dari GSM Arena. Jadi gue cuma bisa nilai dari sensornya dan perekamannya aja, sorry banget ya. Tapi bakal gue buat di lain video. POVA 6 unggul di kamera depan 32 megapiksel dengan perekaman di 2K 30 fps dan 1080p 60 fps. Nomor 2 M6 Pro 16 megapiksel dengan support perekaman di 1080p 60 fps. Nomor 3 Infinix Note 40 32 megapiksel baru support perekaman di 1080p 30 fps. Baterai dan cas unggul di POVA 6 dengan baterai 6000 mAh dan pengecasan 70 watt. Di nomor 2 M6 Pro dengan baterai 5000 mAh dan cas 67 watt. Walau Infinix nomor 3 dengan baterai 5000 mAh dan cas 45 watt, Infinix Note 40 punya fitur yang nggak dipunyain di dua HP tersebut. Antara lain adalah wireless charger 20 watt. Ini merupakan keunggulan yang nggak dimiliki POVA 6 dan M6 Pro. Fitur lain kayak NFC, ketiganya udah NFC, udah USB OTG 2.0, sensornya juga sama, speakernya juga sama, udah stereo. Chipset ketiganya sama-sama pakai MediaTek Helio G99. Oke, untuk Antutunya gue ambil data dari channel Teddyco. POVA 6 Pro di 432.000, Infinix Note 40 di 435.000, Poco M6 437.000, dan POVA 6 di 432.000. Nggak beda jauh kan? Ya karena chipsetnya sama. Gimana kalau game? Apakah sama? Settingan grafik di Mobile Legends, ketiganya sama-sama dapat framerate di Super dan grafik Ultra. Chipsetnya sama soalnya. PUBG juga sama-sama Smooth Ultra dan ketiganya mentok di 40 fps. CODM pun sama, kebuka di grafik medium dan framerate-nya di high 60 fps. Karena pakai chipset yang sama soalnya, jadi dari segi performa emang nggak jauh beda.
gue bahas dari M6 Pro dulu. Kelebihan nih HP menurut gue enteng sih, bobotnya lebih enteng dari kedua HP yang kita compare. Kameranya lengkap, ada ultrawide dan ada OIS-nya. Casnya terhitung nomor 2, walaupun kalah dari POVA 6, cas 67 watt itu udah kenceng banget. Kelemahan menurut gue bagian perekamannya sih, sayang banget, padahal kedua HP yang lain udah support di 2K. M6 Pro masih di 1080p. Apakah ini dipangkas gara-gara ultrawide sama OIS? Itu aja sih celah yang bisa gue nemu. Untuk kamera depan 1080p udah support 60 fps aja udah bagus menurut gue. Next, Infinix Note 40. Kelebihan dari segi kamera sih udah support 2K dan ada fitur wireless chargernya. Kelemahan dari kamera depannya sayang banget belum support di 60 fps, baru support perekaman di 1080p 30 fps. Kedua, casnya sih, padahal kedua HP lain lumayan casnya. Apakah ini dipangkas karena ada wireless chargernya? Ya, selanjutnya adalah POVA 6. Keunggulan, sama seperti Infinix, kamera POVA 6 udah support 2K 30 fps dan kamera depannya kerennya udah support 2K juga 30 fps. Baterainya lebih gede daripada kedua HP tadi, 6000 mAh. Casnya juga lebih ngebut 70 watt. Hal yang bisa gue simpulin, kalau nyari kebutuhan foto sama video bisa tag Poco M6 Pro, tapi baru support 1080p. Casnya ngebut, bobot enteng, cocok untuk keperluan daily sama game ringan. Infinix Note 40 kalau boleh jujur dari desain gue suka banget dan cocok buat lo yang nyari HP 2 jutaan udah wireless charger, perekamannya juga udah support di 2K. Lebih ke kebutuhan daily sama kebutuhan game ringan, tapi sayangnya kamera depannya belum support 60 fps, baru support di 1080p 30 fps aja. POVA 6 ini lebih cocok ke lu yang malas ngecas sama pengen cas ngebut ketika main game, dan kameranya nggak bisa komplain sih. Walaupun belum support ultrawide sama OIS, perekaman kamera depan sama belakangnya udah support di 2K. Ini adalah pendapat pribadi gue aja ya. Kalau salah, kalian bisa benerin di kolom komen. Gue Aka, sampai jumpa lagi di seputar teknologi.